Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa orang? Suara saya jelas? Oh, Ibu Bapak? Jelas, Pak. Oh, alhamdulillah. Masalahnya jaringan yang jadi isu dari kemarin. Ini jaringan Telkomsel dan IndiHome itu lagi down, sehingga saya coba cari jaringan bukan dari dua penyedia WiFi tersebut. Dan alhamdulillah mudah-mudahan malam ini bisa lancar jaringnya. Yang hadir ini ada Bu Citra tadi dari Palopo. Assalamualaikum, Bu. Kemudian ini baru 7 orang, kita menunggu yang lainnya. Putaran aja ya. Masih. Saya mohon maaf belum sempat buat preview karena kesibukan juga di kantor. Nanti saya coba share saja animasi mungkin dari Bu Wiwin.
حياؤك سور مجتمعي عليه بنات كفاك حياؤك سور مجتمعي عليه بنات كفاك إليك يشير مفتخرا بأن الوحي رباك إليك يشير مفتخرا بأن الوحي رباك تفاءل من على الدنيا بأمر من سجاك وكرمت الحياة بهم وكرمت الحياة وكرمت الحياة بهم حجابك في رضا المولى به التنزيل أوصاك حجابك في رضا المولى به التنزيل أوصاك وأنت بصونه شمس وأنت بصونه شمس يحيي الكون ممشاك يحيي الكون ممشاك تفاءل من على الدنيا بأمر من سجاك بعزمك أمة Seperti hati bawa berlari jauh melalui jalan sepi, jalan kebenaran indah terbentang.
sahabat herbal kenakan oleh Sina Momong Inners ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Salam. Kopi radis, kopi sehat dijamin halal. Kopi radis, kopi herbal berkhasiat. Kopi radis dari HPA Internasional. Kopi radis, kopinya orang pilihan. Kopi radis asli racikan Tuan Haji. Guru herbal terpercaya negeri jiran. Sabar optimis serta tawadu pada ulama. Itulah guru sejati peracik kopi radis. Kopi radis, kopinya orang pilihan. Sebenarnya ini sekolah seminar. Pak Panto. Join gimana? Iya, mudah-mudahan iya. Hah? Iya hadir. Iya hadir. Wah, bintang tamu. Hadir. Iya, mudah-mudahan bagus sinyalnya. Iya, karena ini saya saja untuk mencari jaringan ini berapa tadi? Ini saya coba saya bilang karena kita di Sulawesi kan lagi ada masalah dengan jaringan WiFi, makanya mungkin teman-teman ini agak dari Sulawesi cuma berapa orang saya join. Berbiasa Panton, kalau misalnya dari dulu bisa join. Jadi Anton ini Harus ini. Iya, alhamdulillah. gimana jaringan Panton? Agak suara saya terdengar jelas kah? Jelas ya? Iya kan? Iya terdengar. Google Business. Ya, ya. Halo. Ya, ya Pak. Silahkan. Belum mulai ya ini? Ya, insya Allah akan dimulai Pak. Kita menunggu teman-teman yang lain. Ini baru 11 orang, kita tunggu sekitar 20 orang lah, baru kita mulai. Ya Pak. Ini kan baru untuk wilayah Jawa, Sumatera mungkin masuk mungkin sudah sholat. Ya Di mana Pak? Bapak di mana? Oke. Bu Win, silakan. Ya Pak, ada. Oh iya. Ini teman-teman baru mulai join ya? Iya, ini lagi dikasih tahu. Iya. Pada join ini.
Iya kami, mohon maaf Pak, apa tadi Nur Haramain, kami sementara komunikasi dengan teman-teman untuk join, mudah-mudahan bisa secepatnya. Kita menunggu 15 menit lagi ya, karena mungkin sementara. Tadi sekarang apa? Apa ini? Oh, ada semua di rumah. Kepala adik, mulutnya datang. Mohon maaf yang baru join langsung di mute. Ya. Oh, itu datang semua. Mungkin ada masalah jaringan mungkin, sehingga mungkin sulit teman-teman untuk join. Ini memang 2 hari ini saya tidak tahu kalau di wilayah Pulau Jawa mungkin. Kalau di sini itu apa? Jadi dari hari kemarin pagi kalau tidak salah itu sudah mulai jaringan WiFi dan sudah lalot atau lambat loading, sehingga saya sendiri ini sampai untuk mencari tempat untuk Zoom ini harus di kantor. Ya, kita sudah beberapa orang yang join sambil dimulai. Tidak apa-apa, kita mulai saja. Sambil menunggu teman-teman yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah di malam ini kita langsung saja, karena ini sebenarnya semi formal, kata Bu Wiwin, unofficial dari HPA. Kelas digital HVA ini sebenarnya hanya supporting system untuk membantu manajemen HVA dalam hal pembelajaran secara digital yang secara bertahap mulai dirasakan manfaatnya oleh teman-teman dalam membangun bisnis HPA ke depannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berjumpa melalui Zoom meeting malam ini. Salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang sampai alam di era yang sudah digital di zaman sekarang yang disebut akhir zaman. Ya, inilah teknologi mungkin yang sudah diramalkan akan sangat luar biasa ke depannya. Kalau sekarang sudah memasuki era 5G, tentunya mendorong kita untuk terus belajar tentang digitalisasi. Karena generasi ke depan ini sudah bahkan teknologi sudah sampai robot. Saya coba sedikit mereview tadi, saya coba sharing. Share tadi. Source line. Tadi saya coba searching tentang Google, update dari Google Businessku itu adalah adanya Google Garansi. Saya masih lupa ini tadi sharingnya. Ya lah, suara saya terdengar?
Benar. Oh ya, alhamdulillah. Terdengar. Oke. Baik, Nggak aktifin video. kita aktifin video. Kita coba di YouTube. Belum bisa ngirim. Jadi ini sebenarnya berulang-ulang sih. Ini ada testimoni penggunaan Google Businessku. Mohon maaf ini videonya bukan, tapi bisa menjadi inspirasi dari Google Indonesia. Awalnya kan kita jualan bakso, sop ubi, soto Banjar. Dari pagi sampai jam 1 malam, dapatnya 20.000, 30.000. Sakit. Nama saya Ayuni Nurfitra, umur saya 21 tahun. Usaha saya rumah jamur itu ada jamur crispy, jamur tumis, pepes jamur, burger jamur. Setiap harinya jamur, dan jamur. Customer saya itu nggak banyak, cuma tetangga, keluarga, atau teman-teman kampus. Kendala itu dalam pemasaran sih. Bagaimana cara memperkenalkan ini rumah jamur itu? Siapa sih yang mau beli ini jamur? Siapa yang tahu ini jamur? Ini ada kelas Gapura digital. Memang datangnya ke kelas Gapura itu untuk belajar digital marketingnya. Setelah daftar JMB, ketik jamur. Nah, yang muncul itu pertama rumah jamurku. Setelah usaha jamur online, customer itu meroket dari Manado, Kendari, kebanyakan yang Makassar. Saya terbantu oleh teknologi sekarang. Alhamdulillah omset meningkat. Saya dan adik saya bisa lanjut kuliah, merasa dampak gitu bagi kita semua. Jadi ini testimoni dari salah satu rekan seangkatan saya itu belajar tentang bisnisku yang bisnisnya sudah sampai marketnya awalnya hanya skala lokal itu sudah mampu sampai skala lintas pulau bahkan. Banyak sekali di terkhusus yang saya ajarkan. Suaranya kecil Pak Rusdin. Ya. Suaranya kecil. Coba tes suara saya. Gimana? Ya, baru terdengar. Terdengar ya? Oh ya, mungkin harus mendekat dengan layar. Ini tadi. Kemudian ini sudah berapa orang join? 21 orang. Ya, mudah-mudahan. Nah, sebenarnya apa sih keunggulan dari menggunakan Google Businessku ini? Kita bisa cari saya di Google apa? Saya menggunakan supaya mudah pencarian di Google aja. Get a real-time bird's-eye view of your project. Create project. 5 alasan kenapa teman-teman harus pakai Google My Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Areko Prasetyo. Pernah nggak sih teman-teman lagi di jalan nih, tiba-tiba di sebelah nanya, Mas, kita cari bakso yuk. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah kita beli koran? Apakah kita tanya dengan orang di sekitar? Ataukah kita buka HP terus buka Google gitu? Mungkin sekarang yang paling sering itu adalah kita buka HP dan tanya di Google tentang apa yang akan kita cari. Misal, warung bakso terdekat ada di mana. Nah, itu adalah solusi yang sebetulnya bisa teman-teman pergunakan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, yaitu Google My Business. Gimana caranya kita meletakkan atau menampilkan usaha kita di Google sehingga ketika orang cari gitu ya, dia akan muncul. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah mudah, apakah murah, apakah saya bisa Mas melakukannya sendiri? Jawabannya bisa dengan Google My Business. Di video ini saya akan ceritakan ke teman-teman tentang 5 alasan kenapa teman-teman harus pakai Google My Business. Jadi apa sih Google My Business? Jadi Google My Business adalah sebuah fitur dari Google yang teman-teman bisa pakai, terutama yang punya usaha ya, punya usaha offline, ataukah itu jasa, ataukah itu toko, di mana kita bisa meletakkan
meletakkan titik, meletakkan poin usaha kita di map Google. Sehingga akan masuk ketika ada orang mencari, itu akan bisa muncul. 5 alasan itu adalah yang pertama, free. Kita kalau mendapatkan free senang ketika ada sebuah fitur yang ternyata sangat powerful dan free. Jadi ini harus dicoba. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja di Google Play Store. Kalau teman-teman pakai Android, cari Google My Business. Nah, di situ kita bisa mendaftar dan meletakkan usaha kita di Google, atau kalau lewat komputer, lewat laptop, lewat desktop, langsung aja Google My Business, itu nanti akan muncul di yang pertama, langsung diklik dan bisa langsung dibuat. Yang pertama itu free. Terus yang kedua itu milik Google. Karena milik Google dia sangat powerful. Beda ya kalau itu dimiliki oleh dalam tanda kutip layanan-layanan yang mungkin kita nggak percaya. Tapi ini Google. Google punya Google pencarian, Google punya Google Map, dan ketika kita membuat Google My Business, usaha kita bisa masuk di Google pencarian. Jadi ketika ada orang ya mencari sesuatu, dia akan bisa masuk di Google pencarian. Yang kedua, dia akan bisa masuk di Google Map. Jadi ketika kita mencari di peta, misal usaha saya cuci mobil gitu ya. Jadi ketika saya cari di Google cuci mobil, itu akan sangat mungkin sekali usaha kita muncul. Sebenarnya yang penting bisa muncul dulu gitu ya. Kalau optimasi nanti, yang pertama kita harus punya dulu. Terus yang ketiga, itu konversinya sangat tinggi. Kenapa saya bilang konversinya sangat tinggi? Coba teman-teman deh, ketika lagi buka Facebook atau lagi buka Google gitu ya, atau ketika butuh sesuatu bukanya Facebook atau Google, pasti bukanya Google ya, bukanya pencarian. Misalnya dokter gigi gitu ya, pasti yang dicari adalah Google. Kenapa? Karena orang yang butuh sesuatu urgent itu biasanya langsung buka mesin pencarian dan ingin segera mendapatkan jawabannya. Dan itu umumnya di Indonesia kita menggunakan Google. Jadi sangat-sangat powerful. Ketika saya bilang konversinya sangat tinggi, akan kelihatan bedanya ketika orang mencari di Google akan jasa sesuatu, dia pasti akan sangat di posisi yang urgent, yang butuh, yang desperately, sangat-sangat putus asa untuk menemukan sesuatu gitu ya. Nah itu sangat menarik. Beda kalau kita mencari sesuatu di Facebook atau di Instagram itu biasanya hanya window shopping, hanya melihat-lihat. Tapi kalau kita butuh jawabannya di saat itu juga, biasanya kita akan cari di Google. Makanya saya bilang yang ketiga, konversinya sangat tinggi. Jadi tadi yang pertama, free. Yang kedua adalah punya Google, jadi sangat dapat diandalkan dengan layanan-layanan. Yang ketiga, konversinya sangat tinggi. Kemudian yang keempat adalah bisa meningkatkan trusted. Jadi beda nih marketing zaman dulu dengan marketing zaman sekarang. Kalau marketing zaman dulu, orang melihat iklan, dia langsung beli. Melihat iklan, butuh, beli. Kalau sekarang beda. Melihat iklan, dia nggak akan langsung di posisi action, dia akan searching dulu. Itu yang membuat kita harus menggunakan semua fitur di internet, salah satunya Google My Business, untuk memberikan rating, untuk memberikan kesan yang bagus kepada konsumen kita. Jadi ketika dia akan searching, dia menemukan jasa kita dengan begitu lengkap informasi, dengan review yang bagus, maka konversinya akan tinggi. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh generasi milenial. Kalau dulu lihat iklan, suka beli. Kalau sekarang enggak, lihat iklan, dia akan searching dulu, baru kemudian beli. Nah, di posisi searching ini yang menentukan dia akan menggunakan jasa kita atau enggak, dia akan membeli produk kita atau enggak. Kemudian, kelima adalah Google My Business bisa kita gunakan sebagai feedback. Jadi orang akan mudah sekali untuk meninggalkan feedback, terutama feedback yang negatif gitu ya. Jadi kita bisa langsung tahu nih, oh usaha kita kurang ini, oh usaha kita perlu diperbaiki, ini yang perlu diimprove. Jadi akan ada banyak sekali input yang langsung dari konsumen. Hal ini sangat berharga untuk keberlangsungan usaha. Feedback yang diberikan akan memberikan masukan yang bermanfaat untuk usaha kita. Bayangkan dengan metode yang sederhana yang sudah saya jelaskan di video ini, teman-teman bisa mendapatkan prospek yang lebih banyak, pelanggan yang lebih banyak, yang tentunya Jadi Google My Business ini memang sangat powerful. Misalnya saya mau mencari, kita masuk di Google Coin. Lagi pencarian Google. Misalnya kemarin Pak Rodi itu menyampaikan bahwa sangat powerful memang ini Google My Business. Mengapa sampai pencarian produknya itu? Karena saya coba teliti bahwa misalnya kita menuliskan di Google herba Tegal, maka ini kecuali kalau herbal Tegal. Jadi beda, karena mungkin
tulisan herba ini banyak orang member HPA, sehingga maka yang muncul pertama kali adalah toko herbal Menjasem Tegal. Nah, ini Google My Business itu adalah berada di halaman pertama Google. Jadi inilah tampilannya Google My Business. Posisinya itu ada gambar peta, map, kemudian ada gambar 3 toko. Di bawah ini 3 toko online. Nah, ini punyanya Pak siapa? Pak Rodi kemarin. Nanti kita buka. Misalnya kita cari, saya biasa cari saja herbal di sekitarnya. Kalau saya di sini dari Sulbar carinya di Mamuju. Nah, herba Mamuju tadi. Nah, bisa herbal, bisa herba. Mamuju herba. Nah, ini jadi ada pondok herbal Mamuju. Nah, kemudian ada 3 herbal, ada juga herbal HPA Mamuju. Ini baru pindah. Bu Jumarni ada di room ini? Ada? Nah, ini hadir. Nah, yang punya akun ini Bu Jumarni. Jadi di sini masih perlu untuk dioptimal. Oh, ini reviewnya. Jadi pondok herbal ini dan Mamuju herbal ini teman semua. Kemudian Bu Jumarni ini herbal HPA Mamuju. Jadi di sini perbedaannya akun Google Map biasa dengan Google Map yang Google Business itu ada website. Jadi misalnya di klik website. Cara diterima ya. Ya loh? Gua habis lagi. Mohon dimus. Semut dia. Nah, ini punya siapa? Bu Jumarni. Nah, inilah tampilan websitenya. Tampilan website dari, nah kemudian sama juga tadi, misalnya tadi herba di Tegal. Di Tegal itu toko Menjasem. Nah, ini toko herbal. Kemarin mungkin ketika menuliskan kata HPA Tegal mungkin kurang cocok dengan pencarian kata kunci dari Google. Jadi menulis akun itu sebaiknya akun di Google Business itu adalah kata yang mudah untuk diketik. Jadi kita menyesuaikan dengan market. Jadi misalnya sini menuliskan misalnya HPA Menjasem Tegal dengan tulisan toko herbal itu tentunya bahwa kata toko herbal itu jauh lebih banyak yang ketik dibandingkan dengan HPA. Maka mungkin Pak Rodi itu menuliskan toko herbal Menjasem Tegal karena berarti ada pencarian. Jadi kita coba buka. Dan masalahnya ini kenapa kurang aktif kata beliau, karena memang yang baru review itu baru 3 orang. Ini 3 orang. Nah, ini ada, kalau kita buka websitenya, ini sudah luar biasa karena sudah ada ketik akun WA. Dan luar biasa, ini ada postingan sangat jelas di sini postingannya. Ini ada tanggal 21 Agustus sampai 2020. Nah, ini mungkin belum diupdate. Nah, alamatnya jelas, ada telepon. Jadi inilah yang mungkin akan kita pelajari malam ini untuk bagaimana sih membuatnya. Nah, Google Businessku. Nah, kemudian untuk melihat langsung ke websitenya itu, saya langsung ke, jadi di Google itu, di pencarian Google, tulis saja
tulis saja Google School. Nah, di sini ada gambar biru, ini tanda bahwa dia punya aplikasi juga. Jadi bisa melalui Play Store, tapi kali ini mungkin saya gunakan ini Google My Business. Nah, Google My Business. Oh, jadi ada gambaran ibu yang sementara mengemas grafiknya. Jadi memang tujuan awal dibuatnya Google My Business ini yang saya tahu dari 2019 itu saya ikut di pelatihannya, dia fokus kepada UMKM awalnya. Nah, herbal itu adalah salah satu daripada tentunya UMKM juga. Gitu. Makanya saya sendiri gunakan ini untuk membantu semua UMKM di Sulbar. Jadi kemanapun saya jalan, saya usahakan target itu sampai 10 sampai 15 akun. Jadi setiap mungkin kalau saya di pemerintahan provinsi itu lalu jalan misalnya ke kabupaten, maka saya targetkan paling tidak ada 10 sampai 20 akun yang jadi. Kenapa? Karena ini fasilitas yang luar biasa gratis dari Google yang disiapkan memang sampai pembuatan website. Nah, kita pun kalau membuat mau meyakinkan dunia digital kepada teman-teman yang langsung menyampaikan sesuatu yang menyatakan menggunakan biaya, biasanya kalau kami di pelosok ini langsung orang menghindar lah untuk bayar digital, karena buat kalau kita sampaikan buat website saja 1 jutaan itu sudah mereka akan sulit untuk berinteraksi lebih lanjut tentang dunia digital. Maka pendekatan yang saya lakukan adalah dengan Google My Businessku, dan nanti dengan kemudian dengan desain yang instan juga. Saya usahakan yang instan karena supaya menarik mereka untuk belajar dengan dunia digital. Jadi ketika tampil seperti ini, maka kita klik kelola sekarang. Nah, ini contoh kita mau buat misalnya herbal seperti tadi, herbal HPA. Kalau saya di Sulbar mungkin seperti tadi kata yang Bu Jumarni itu herbal HPA Mamuju, ini terdeteksi bahwa karena saya tinggal di Mamuju, otomatis terdeteksi bahwa jangan buat lagi yang herbal HPA Mamuju. Saya coba ganti dengan Sulbar. Terserah. Kenapa ada kata herbalnya? Karena kata herbal itu jauh lebih banyak yang ketik dibanding kata HPA yang sendiri. Nah, kalau ada waktu sebentar kita ada proses risetnya. Nah, bisa juga kata herbal. Saya biasa padu dengan madu, karena kata madu itu berdasarkan riset bahwa lebih banyak yang ketik dibanding herbal. Nah, tidak apa-apa, kita lanjut sedikit prosesnya agar pembelajaran kita ini efisien. Kemudian herbal HPA Sulbar, lalu muncul kategori bisnis di situ, tentunya toko herbal. Jadi itu, ketika saya ke toko herbal, nah disinilah tanda bahwa kata herbal itu salah satu kata kunci yang disenangi oleh Google. Jadi orang banyak yang ketik tentang Google. Mengetik di Google itu mencari kata herbal. Makanya sebaiknya kata di sini ini ada persamaan dengan kategori bisnis yang Google sarankan kepada kita. Nah, kemudian apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Jadi ini adalah alamat kita, MEF. Nah, alamatnya mungkin ya. Nah, ini harus dipastikan teman-teman kalau membuat di Google Businessku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih menggunakan smartphone, silahkan
di smartphone-nya download aplikasinya Google Businessku. Nah, mungkin ini saya tampilkan saya dalam bentuk layar karena kemudian di sini pastikan proses pembuatannya ini jalannya harus jelas. Misalnya jalan saya coba jalan. Nah, kalau di rumah saya itu jalan Pata, agak aneh sih namanya, jalan Pata Lundru nomor misalnya 10. Ini kan nama jalannya, kemudian nomornya kalau bisa, kemudian kelurahan atau desa. Kelurahannya itu namanya kurang benar. Kalau misalnya agak susah menulisnya, apalagi di handphone, maka tambahkanlah baris. Jadi kecamatannya bisa di bawah. Bisa juga disingkat catch, tidak masalah. Yang penting karena inilah yang nanti akan diverifikasi oleh Google. Nah, itu. Karena di saat ini sekarang agak susah untuk verifikasi, maka perlu ada datanya agak detail sedikit. Ini provinsi, kode pos. Nah, setelah pengisian data ini jelas, mulai jalannya ada, kelurahannya, kecamatannya, maka kita lanjutkan berikutnya. Kemudian apakah Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan kantor? Ya. Nah, misalnya ini target market. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, target saja mungkin satu pulau Jawa, misalnya Jawa. Itu akan muncul di sini target market. Target marketnya apakah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini jelas sekali. Nah, karena saya di Sulawesi, maka mungkin saya target Pulau Sulawesi, satu provinsi. Saya coba saya tinggal di Sulawesi Barat. Ini pun bisa menambah target market, misalnya Sulawesi Selatan. Begitupun Bapak Ibu sekalian, kalau ada di Jawa Tengah, target Jawa Barat, Jawa Timur. Bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini tambah aja marketnya. Nanti kalau mau diedit, postingnya nanti setelah profilnya jadi. Oke, kemudian berikutnya. Nah, di sini masukkan nomor handphone. Misalnya nomor saya. Ini nomor handphone saya masukkan lagi. Mudah-mudahan tidak bisa SMS. Kemudian di sini perbedaannya pengisian di handphone itu, kalau di laptop itu dia sampai tampilkan 3. Ini ada, dan website itu ada di bagian poin situs gratis ini. Sementara kalau di handphone itu ini cuma 1 aja. Nah, biasanya ini dikosongkan saja kalau di handphone. Nah, itu lanjut berikutnya, karena ini akan ada perbedaan nanti di handphone dengan laptop, kan, karena di laptop tentunya akan bisa lebih detail. Berikutnya. Nah, oh ternyata SMS. Jadi ini sebenarnya maunya saya itu kartu pos, tapi di sini malah terverifikasi di SMS. Jadi di sini sebenarnya verifikasi ada beberapa pilihan, ada telepon, ada SMS, kartu pos, dan juga verifikasi otomatis. Pak, nanya Pak. Ya. Pak Nurdin. Ya, kemarin kan sempat juga Pak, yang ada selebaran yang pernah Bapak kasih itu, cuman dia verifikasinya pakai kode pos. Sampai sekarang belum dapat kami kode posnya. Gimana Ya Pak, kira-kira? nanti saya jelaskan Pak sebentar cara verifikasinya. Kalau kartu pos. Sebentar Pak ya. Nah, ada cara verifikasi, langsung bertanya ke bagian help center dari Google.
Nanti saya sampaikan triknya. Sabar sebentar Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Misalnya saya tunggu ya. Ini karena ini akun lumayan loh. Kalau ada satu saja yang bisa verifikasi SMS ini apalagi kami ini di Sulbar, ini sudah lumayan. Karena mayoritas itu saya verifikasi dengan kartu pos. Dan saya coba beberapa ada trik yang disampaikan oleh teman, itu ternyata bisa berhasil. Sebentar saya sampaikan triknya. Nah, saya coba cek dulu SMS dari Google itu dia verifikasinya ada 6 digit. Nah, ini sudah terverifikasi. Ini saya nah inilah jam kerja, saya 24 jam saja supaya cepat. Bapak Ibu bisa mengisi jam 8.00 sampai mungkin 21 ya. 00. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. 24 jam. Boleh di sini. Boleh di sini mungkin jam 7. Saya ajak saja karena ini bisa diedit. Nah, kita tutup saja hari Jumat, Sabtu buka. Oke. Ini acak saja. Menerima pesan iya. Sebaiknya kalau mencentang ini usahakan install aplikasinya. Kalau masih menggunakan laptop. Kemudian deskripsi bisnis herbal terbaik di Sulawesi Barat misalnya. Tapi sebaiknya kata-kata di sini ini yang bahasa-bahasa yang mau menyentuh pelanggan. Maksudnya bahasa promosi lah begitu. Di Sulawesi Barat. Ya singkat saja. Sebenarnya ini sampai 750 karakter kata, cuman ini di 132 untuk ya lanjut. Nah di sini tambahkanlah foto. Oke, saya lewati aja. Kalau foto saya kira mudah beriklan. Nah ini sebenarnya ada promosi dari Google ini, cuma kita lewati ini Google Ads. Jadi bisa tampilnya seperti ini Pak, iklan. Nah, iklan herbal kalau mau gunakan yang Google Ads. Tapi ini biasanya belajar Google Ads ini lebih lanjut. Saya lewati aja dulu. Kemudian profil dilanjutkan. Nah. Oke, tadi bertanya. Nah, ini tertunda. Oke, listingan. Bapak tadi bertanya bagaimana sih kalau kartu pos? Nah, kalau kami di sini yang saya pelajari selama setahun memang kalau mungkin di pulau mungkin daerah teman-teman di Jawa Sumatera biasanya mudah dapatnya, kecuali kalau masuk wilayahnya di lorong atau agak susah untuk mungkin menurut Google akses jalannya kurang jelas. Saya bukanlah orang Google juga, cuman saya pelajari karena di wilayah pelosok ini sudah mulai juga ada pengiriman kartu pos, tapi itu dari mungkin 1000 akun, 100-an, 200-an akun itu kalau satu terkirim itu sudah bersyukur kami Pak di sini. Maka saya cari metode lain yang bisa membantu memproses verifikasinya. Maka saya bentuk tim-tim di kabupaten yang bantu saya menggunakan trik ini untuk verifikasi. Nah, caranya Pak begini. Oke. Caranya ini di semua ini logo, sampul, video, interior diisi. Jadi misalnya semualah upload logo,
Nah, mohon maaf ini komputernya teman tadi. Saya cari apa saja logo yang mohon maaf ini logonya. Ini betul-betul tidak ada gambar HPA, saya belum tadi, mohon maaf karena tiba-tiba berganti laptop karena laptop saya sementara update. Nah, ini upload saja salah satu gambar, saya tidak upload. Nah, di-upload isi gambar itu apa ya orang. Nah, ini misalnya, nah ini contoh lah, upload gambar, video interior. Nah, interior ini usahakan sampai 3 gambar. Kemudian trik yang saya gunakan itu ada dukungan di bawah. Di sudut kiri ini, kalau di handphone itu namanya bantuan. Dukungan di sini ada ajukan pertanyaan. Nah, ini bawah akun kami siap diverifikasi. Misalnya nah, kategori di sini verifikasi, Pak. Verifikasi. Pilih verifikasi, lalu lanjutkan. Platformnya di mana? Nah, Android misalnya kan di aplikasi. Lalu ketik lanjutkan. Saya tidak klik ini, Pak, karena saya sudah tadi terverifikasi melalui SMS. Nanti akun ini bisa, ini lumayan lah, akunnya sudah jadi. Jadi Bapak kalau ada masalah, tadi pastikan bahwa sampul interior, eksterior ini lengkap foto-fotonya, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah jelas yang tadi menyampaikan pertanyaan? Pak siapa lagi kita namanya? Pak siapa ya? Mas Bani ya? Irwandi, ya saya Pak Irwandi. Oh, Irwandi. Iya, Pak. Jadi begitu cara ya, sudah jelas Pak ya, Pak Irwandi? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Jadi pastikan Pak, ini memang selalu mengapa biasa motivasi teman-teman untuk bekerja di Google Business School ini turun motivasinya karena permasalahan verifikasi. Nah saya bilang Pak, saya bekerja di sini betul-betul saya sampai hampir berapa bulan ini saya cari caranya bagaimana kartu pos itu tidak menjadi problem. Makanya saya diberi saran seperti ini. Ya begitu Pak. Mohon maaf karena ini. Ya. Atau ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang baru join? Maaf Pak, tanya boleh Pak? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mau tanya Pak, ini kan saya sudah punya akun untuk bisnisku. Ya. Namanya KC HPIC Slawi Siti Aminah. Nah, terus ini kan ada yang total dilihat, penelusuran, aktivitas. Terus untuk memposting gambar-gambar berarti yang di mana Pak? Ini saya juga sih baru buat, ya udah buat lama, cuman nggak diikuti Pak. Oh iya Pak, mohon maaf ini Bu, aduh saya sebenarnya mau tampilkan handphone saya kan, cuma ini tadi coba screen masih bisa, screen recorder. Coba download screen recorder.
Apa berarti itu sudah diverifikasi atau belum, Pak? Yang Google Bisnis saya. Kalau sudah ada aplikasi berarti sudah diverifikasi, Pak, atau gimana? belum pasti, Bu. Oh, belum pasti. Iya. Perhatikan dia ya, Bu, apa di aplikasinya. Iya. Kalau tidak ada tulisan misalnya verifikasi atau peninjau, kalau sudah ada peninjauan itu biasanya sudah verifikasi. Nanti saya jelaskan di WA, silakan nanti di grup WA, karena ini saya fokus di Google Businessku di tampilan desktop. Nah, itu. Oh. Ya, Bu. Kalau iya, saya di HP. Di HP ada postingan. Sama, Bu, ini kalau di sini ini postingan. Nah, ini ada postingan, membuat postingan. Yeah. Tampilan di handphone di bisnisku ada juga postingan, Bu. Ada, Pak. Ada. Nah, ya. Yeah. Nanti Ibu screenshot saja tampilan bisniskunya, nanti kirim ke saya. Iya. Oh iya. Ya, apakah sudah verifikasi apa tidak? Cuman dari namanya tadi KC HPAIC Slawi, Pak, Siti Aminah. Coba saya KC HPA. Nah, itu rumit KC. Iya. Slawi. Apa baru tahu? Siti Aminah. Saya coba cari. Ini namanya, Bu, ya, KC HPA Slawi. HPAIC Slawi. Iya. IC. Ini, Bu. Nah, ini susahnya, Bu. Nah, ini betul. Tapi pertanyaan saya kepada Ibu, yang mengetik ini kira-kira ada tidak? HPAIC tadi belum, kayaknya nggak ada ya. Ini masalahnya. Ini kan belum ada websitenya, Bu. Oh, ya, ada iya, memang belum ada. Nah, di sini kan KC, HPAIC. Jadi caranya klik di handphone itu, Bu, ada 3 titik di bawah, sudut kanan bawah. Nah, terus pilih atau terus lainnya lah. Kemudian ada situs. Situs. Yang lainnya ini ya, Pak, Ya, lainnya. Klik lainnya, ya. Situs ya. Klik situs. Itu websitenya, Bu. Ya, mudah-mudahan 3 hari berikutnya ini sudah terupdate. Cuma ini, Bu, kalau bisa nama akunnya diubah. Nah, jadi cari misalnya toko herbal Slawi. Oh, jadi maksud saya, Bu, ini nama Ibu lagi dalam. Maksudnya ini nama akun kalau di online itu, Bu, harus kata yang mungkin diketik orang lain. Karena ini kan bukan untuk kita, tapi tujuannya untuk yang pelanggan atau calon pelanggan yang akan datang ke toko kita. Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Mas. Saran saya. Atau Ibu mau tambah akun lagi boleh. Kalau saya, Bu, di teman-teman saya itu minimal 10, satu toko. Akun bisnisku. Nanti saya perlihatkan. Mungkin bukan herbal sih, cuman ada satu teman yang menguasai market sampai menjadi orang kaya baru gara-gara menguasai Google Businessku. Sebentar ya. Nah, ini kita lanjut tadi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada yang bertanya? Assalamualaikum, Pak Rusdin. Iya, silakan, Bu. Asik, Pak, dari Bekasi, baru gabung. Iya, silakan, Bu. Ini Pak Rusdin, kalau kayaknya dulu pernah bikin ya, kayaknya. Iya, karena ini kan berulang, Bu. Iya, makanya ini, kalau saran dari Pak Rusdin, kalau saya kan dulu menggunakan bendera beda ya dengan yang sekarang saya pakai ya. Kalau dulu saya menggunakan Gria Herba kalau nggak salah ya. Karena saya punya stempel dan segala macam. Nah, memang sekarang setelah saya anggaplah ada tempat yang settle lah, karena alhamdulillah udah milik sendiri.
Ya, Bu. Saya menggunakan Gria Hanifah. Nah, selama ini kami menggunakan Gria Hanifah termasuk untuk mapping. Coba namanya tadi Gerai. Sudah ada akun Gria webnya? Herba yang pertama. Ya. Gria Herba. Pondok Gede ada nggak, Pak? Udah 7 orang. Herba Pondok Gede. Nah, lebih baik langsung saja. Ini yang ada toko. Muncul nggak, Pak? Jatiwaringin. Tidak muncul kan softnya, Pak? Nggak muncul ya, Pak ya? Oh gitu, berarti saya harus bikin baru kayak yang ini, pakai Gria Hanifah. Iya. Saya lupa dulu bikin pakai apa. Nah, salah satu masalahnya biasa ini yang tanda bintang ini itu sebenarnya teman-teman yang di grup HPA itu kalau bisa saling bantu mereview. Karena kan ini Iya, orang, itu ya. misalnya kan ini Sultan Herbal ini 48 yang review. Kalau mana? Berarti harus kompak ini ya, harus saling review untuk kompak Makanya ya. harus kompak. Kenapa? Teman-teman di HPA harus kompak ini. Karena saya saja untuk membuat kompak ini teman-teman meskipun sudah ini susah karena ini kan di sini menentukan review-review yang ada di ini sampai 2 tahun lalu ada. Ini yang penting utama, bukan hanya ada akunnya tapi tanda bintangnya ini kurang. Sama aja kan Grand Project seperti itu. Berarti harus ini kali ya, Pak Harusin harus reminder ya untuk saling review ya. Iya, seperti itu nantinya. Sebenarnya paling enggak yang di grup inilah, yang di grup apa? Digital kali ya. PJ, grup PJ itu semua seharusnya sekarang era digitalisasi. Karena kolaborasi. Nah, itulah kolaborasi, betul. Itulah yang disebut memberi tanda bintang ini. Iya. Iya, baik Pak Harusin. Lanjut nyimak deh. Jazakallah khair. Biasa yang ini kita target tadi membuat website. Ini sebenarnya sudah ada situs. Nah, situs. Kalau tadi di handphone itu tadi tanda bintang di sudut kanan bawah, terus cari situs. Saya tutup ini dulu untuk tadi masalah verifikasi. Jadi saya mulai. Nah, ini situs, ada beberapa edit di sini, tem. Nah, kalau herbal, ini Thames. Thames-nya ini, ya oke lah kalau herbal biasanya hijau. Kemudian di teks, oke disimpan dulu. Nah, di sini kalau bisa, ini jangan lupa ini yang dengan Ctrl T, ini teks, ini ada kirim WA. Usahakan di sini supaya ada tombol WA. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu dari hasil riset bahwa 80% itu closingnya di WhatsApp. Karena budaya kita itu suka saling tawar-menawar. Jadi budayanya di pasar yang suka menawar, apalagi ibu-ibu tentunya sudah paham. Kalau di pasarnya kan suka menawar, jadi sama juga. Makanya kenapa closing atau milik toko online di Indonesia itu rata-rata menggunakan tombol WhatsApp di website. Nggak mau ah. Ya Allah. Mau sih kamu. Nah, itu. Jadi di sini. Nah, pastikan tombol WA ketika membuat situsnya. Nah, ini simpel saja, langsung disimpan. Nah, ini simpan. Nah, itu. Kemudian foto. Foto ini mungkin kalau kita mau tambahkan foto lagi, silahkan. Saya tadi tidak mau menyimpan foto. Tidak apa-apa, nggak usah dulu. Lalu
Di sini lainnya. Nah ini, kalau mau ubah nama situsnya boleh. Tapi ini sudah bagus lah. Yang nama ini kan herbal.hpa.business.site ini sudah jadi. Kalau misalnya mau dirubah bisa. Tapi ini sudah lumayan lah. Sudah bisa dibuka. Paste. Dan websitenya sudah jadi. Memang instan lah ini. Kalau ini mau gambar yang biasa, jadi sudah ada telepon, sudah rute dan sebagainya. Jadi untuk membuat website ini lumayan lah bagi ibu-ibu yang tidak pernah belajar kursus dunia komputer, dunia ini. Selain itu, ini situsnya, pastikan ini Nah biasanya teman-teman yang masih kartu pos atau belum terverifikasi memanfaatkan situs ini untuk jualan online dengan hanya menggunakan pilihan foto di website. Jadi upload saja foto di sini, bagian foto di website. Insya Allah itu sudah bisa digunakan website meskipun mungkin belum diverifikasi. Itu. Kemudian lanjut di mana tadi? Ini ada info. Wah ini di sini di info ini bisa mengedit apa yang kita mau. Misalnya ada penambahan handphone, kemudian ini sudah ada, sudah bisa sudah ada untuk dipencari. Ini iklan. Jadi ini nanti kita pelajari khusus memang Google Ads, Google AdSense. Saya sendiri belum berani menggunakan di HPA karena masalahnya tentunya yang KC sudah paham masalah stok. Takutnya pembelinya over. Itu. Kemudian apa lagi ya? Ini apabila tadi ibu yang asih yang Pondok Gede gerai, ini ada tambahkan bisnis baru. Jadi kalau di handphone itu klik di kanan atas kalau tidak salah, itu ada tambahkan bisnis baru. Bisa saja. Iya Pak. Jadi satu email itu Bu bisa sampai 100 bisnis. Oh Masya Allah. Jadi ini luar biasa jadi kalau saya punya teman itu kalau grup di sini di Sulbar Digital itu satu akun ini saya target minimal 10 satu orang karena kursus pelatihan Google Business ini saya di Pulau Jawa itu ada Pak Agus Setiawan kalau tidak salah itu ada yang sampai ribuan. Jadi akun titik map itu seperti tes buta warna karena betul-betul ini persaingan di kompetisi di digital ini luar biasa. Jadi ada akun memang saya sedikit sering pelajari. Jadi itulah mengapa yang Google itu yang kartu pos betul-betul menyeleksi. Jadi biasanya kenapa tidak terkirim kartu pos bagi teman-teman yang verifikasinya kartu pos karena data-data di sini tidak terisi. Baik itu interior, eksterior, produk, terutama di bagian foto ini datanya tidak jelas. Nah, jadi sampul, logo harus jelas, produk harus jelas. Kemudian, nah kalau ya ini saya sedikit ada KC, nggak salah KC di Makassar itu usahanya ayam organik. Saya coba lihat kalau grup akun banyak ayam organik. Ini salah satu KC di HPA. Jadi dia padukan, nah ini contoh. Saya buka saja namanya. Ini kan masalahnya. Nah ini.
Jadi dia bukan hanya menggunakan akun Google Business, dia menggunakan trik MEF. Jadi ini usaha, ini Pak Ustadz Yunus namanya, Pak Edi Yunus, KC di HPA itu, saya pernah ke rumahnya, saya kaget, ini semua adalah akun-akun usaha ayam organik beliau. Ini, ayam organik juga kan ada di HPA. Nah ini ayam organik, tapi masih Malaysia. Ini dia buat mungkin ada produksi sendiri. Nah saya tanyakan sama beliau, ternyata mengapa sampai orderan biasa 1 ton, 2 ton permintaan, karena dia menggunakan titik-titik MEF ini yang banyak. Jadi bisa dibayangkan ini, coba lihat di samping, nomor handphonenya adalah sama. 3229, 3229, 3229. Nah, bisa dikatakan Bu, akun ini dia miliknya beliau semuanya. Jadi ketika orang mencari kata usaha ayam, maka kemungkinan besar orderannya ke nomor handphonenya beliau. Ketika orang menulis kata supplier ayam, orderannya ke nomor handphonenya beliau. Ketika orang menuliskan distributor ayam organik, maka kemungkinannya nomor handphone beliau. Ketika orang menuliskan produksi daging, itu otomatis kemungkinan nomor handphonenya beliau. Itulah salah satu sharing dari teman kita yang salah satu kantor cabang HPA di Makassar. Jadi saya tidak tahu kalau di Pulau Jawa mungkin lebih luar biasa banyak lagi. Tapi beginilah teknik SEO yang digunakan untuk meningkatkan orderan dari usaha teman-teman di Makassar yang saya tahu. Nah itu. Tanya Pak Arus. Ya. Ini kemungkinan dia pakai beda akun ya? Beda akun. Apa satu akun? Satu akun menurut beliau, satu email. Oh, satu email ya? Iya, iya. Ya buat seperti ini. Nah, saya juga pernah coba Pak. Saya coba nggak bisa. Ayam saya kebetulan dekat pasar, saya tes itu ayam, ada yang jual ayam kampung, ada jual ayam potong, ada jual, itu satu akun bisa. Itu. Tapi saya tidak tahu karena ini kan ada perubahan terus dari Google. Kalau beliau terdeteksi biasanya yang lainnya tidak terverifikasi, satu aja yang terverifikasi. Tergantung sih kebijakan dari Google-nya. Nah, Pak mau tanya. Ya. Ya silakan. Oh, ini Pak. Jadi kalau saya dulu pernah belajar itu masalahnya bukan di nomor HP ataupun di akun email ya, tapi lebih di alamatnya Pak. Oh iya betul. Yang bikin ketahuan itu alamatnya. Jadi makanya tadi saya pas ngeliat itu alamatnya sama dia dipleset-plesetin dikit gitu. Nomornya digeser-geser. Iya Bu. Bagus tadinya Bu. Iya. Penting beda alamat lah. Karena saya lihat nomor handphone sama. Cuma pembuatan akunnya Bu, beliau tanyakan tadi. Nah, salah satu tekniknya ini adalah alamatnya yang dibuatan ya. Nomornya berbeda. Ada yang nomor 5, ada yang nomor 222 dan iya, tadi saya lihat 222. Iya. Jadi seperti itulah teknik yang digunakan. Cuman ribetnya kalau misalnya kita bikin warungnya itu di deretan warung, mau digeser kemana nanti malah kenanya warung sebelah gitu. Iya, mungkin beliau sudah izin mungkin dengan tetangganya. Jadi itulah banyak sekali teknik yang strategi marketing memang menggunakan Google Maps dan Google Business School dan bisa di searching di YouTube. Saya biasa buka Pak Suryadi Lautdang itu. Pak Suryadin luar biasa. Tiap hari saya lihat beliau promosi UMKM dan banyak sekali
Kalau dulu pelatihannya gratis, sekarang sudah berbayar. Karena sudah luar biasa pembelajaran SEO. Terus terang saya Bu, karena mungkin tinggal agak jauh di Sulawesi, ini kurang update lah. Tapi paling tidak saya bisa sharing pengalaman saya itu soal tadi kartu pos. Karena begitu susahnya namanya verifikasi di daerah pelosok. Nah, makanya paling tidak itulah metode tadi yang paling masalah memang ketika sudah masuk ke wilayah verifikasi. Iya, masih ada mungkin? Oh, masih ada pertanyaan di sini. Iya. Saya lihat cek dulu chat. Oh iya, masalah. Ya. Jadi kemudian ya sama juga sih kalau tadi pertanyaannya ya kita bicara sedikit masalah Google Trend mungkin ya. Saya coba buka sedikit tentang ya ini riset kecil. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, cuman yang trends.google.co.id. Nah ini masalah nama. Nah tadi Ibu itu KC HPAIC Selawi itu, nah itu kita harus pastikan. Jadi dunia herbal ini paling tidak ada kata-kata kunci yang kita harus paham. Karena saya baca di sini ya, saya trends, kemudian saya biasa SEO. Ini bacaan saya, silakan kalau mau belajar. SEO Rianto Astono. Beliau adalah penulis buku The SEO. Ini saya sering sekali baca ini, beliau tulisannya. Nah ini bisa Ibu baca di sini riantoastono.com. Ini bagus sekali. Apa itu SEO, pengertian SEO dan itulah bagaimana begitu pentingnya namanya kata kunci dalam meningkatkan optimasi daripada akun kita. Nah, bisa dibaca di sini riset keyword. Ini bagus sekali. Saya coba cari. Bahkan ada softwarenya untuk Sages, misalnya herbal. Nah, ini sangat jelas di sini KW Sages. Saya tadi lupa, tidak masuk Google Trend dulu. Kita masuk ke sini. Jadi ketika mencari kata herbal, nah inilah kata-kata yang muncul untuk pencarian menurut software ini KW Sages. Ini KW Sages. Ini masih ada sih yang lain. Ternyata luar biasa memang herbal produk lain. Kalau HPA apakah masuk dalam hitungannya? HPA Google itu. Nah ini. Ternyata HPA adalah HPAI. Ini kan sebenarnya HNI dan HPA ini kadang-kadang bingung risetnya karena postingan-postingan produknya kan masih ada keterikatan dari postingan yang sebelumnya. Gitu. Nah proses risetnya inilah yang kadang-kadang kalau saya mau riset biasanya saya tulis aja HPAI. Nah ini di KW Sages. Jadi ini penting sekali penentuan mungkin kata kunci dari ini. Kemudian biasanya kemudian ini dari Google. Misalnya riset tadi kata herbal.
kita mulai perbandingan pencarian di seluruh Indonesia. Nah, kata herbal ini di seluruh pulau Indonesia ini lumayanlah pencariannya agak tinggi. Nah, kita bandingkan dengan kata misalnya produk madu. Nah, ternyata bahwa kata madu ini lebih banyak yang ketik dibanding kata herbal. Nah, di mana saja pulau-pulau yang ternyata hampir di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini kata madu itu lebih banyak yang cari dibanding kata herbal. Misalnya kata apa lagi? Ini kita bandingkan dengan herbal apa ya? Coba HPA ditulis Pak di situ. Ya. HPA-nya ditulis di situ. Nah, kenapa siapa Kang Rodi itu mengganti kata HPA menjadi toko herbal? Karena saran saya minus sekali pencariannya kuning ini. Tuh. Kalau misalnya saya ganti misalnya kata tanpa i, ini mungkin ada. Nah, ini lumayan. Ada yang ketik, cuman ini kecil, nah, sangat kecil pencariannya. Kooperatif Pak. Nah, ini mengapa inilah sering digunakan minimal inilah mini riset. Kalau angka detailnya ini mungkin Google tidak sampaikan, tapi paling tidak kita tahu bahwa ketika membuat kata akun tadi terlebih lagi kalau misalnya buat kata KC apa HPA ini nihil, ini nihil sekali, tidak ada yang ketik malah, hanya orang HPA yang mengetiknya. Copyright Pak. Nah, copyright ya, oke lah, kita tambah lagi kata copyright. Nah itu pokoknya sudah ada. Kalau radix itu kata yang ada unsur serapan asing kan. Nah, sehingga kalau kopi sendiri pasti banyak, tapi spesifik ke radix ini. Nah, kalau kopi besar gini ya. Contohnya kita ganti ini ya. Yang KCHPA misalnya kopi saja. Itu besar sekali. Oh, ini pencari kopi. Jadi bisa saja kopi herbal. Jadi kata-kata yang tadi ya lebih baik, saran saya kalau mau bikin akun Kopi Radix, gabungkan saja kopi herbal kan begitu. Atau herbal coffee, tambahkan herbal terus 3 kata herbal Kopi Radix kan gitu. Intinya pelanggan mengetiknya, jangan sampai kita tidak menulis kata yang tidak diketik oleh pelanggan begitu. Atau belum ada yang bertanya tentang bagaimana menuliskan nama akun. Jadi ini saja herbal madu bisa. Saya pernah mengetikkan herbal madu HPA Makassar, ternyata pencariannya banyak yang nelpon saya. Cuman karena saya tidak aktif lagi di Makassar, maka saya tidak aktifkan akunnya. Herbal madu. Jadi itu saran saya, maksudnya bagaimana teman-teman itu mengambil kesimpulan dari menggunakan nama akun. Nah, makanya tadi siapa? Misalnya yang Tegal tadi, yang kembali ke awal, yang herba Tegal itu dia tidak menggunakan, meskipun mungkin gambarnya gambar HPA kan, salah. Ini kan gambarnya HPA.
Nah, ini kan HPA. Tapi nama tokonya bukan toko HPA di akunnya, tapi toko herbal. Kenapa toko herbal? Karena ini yang direkomendasikan oleh Google. Seperti itu, Pak. Anunya, bagaimana? Ini kan jelas sekali Halal Mart, Herbal Tegal Center. Ini kalau menggunakan biasanya enggak. Ini jelas sekali kata toko herbal dan Tegal ini tentunya kata yang diketik oleh orang lain, bukan kita tentunya. Begitu. Masih ada? Atau masih bingung ini masalah membuat akun? Ya, silahkan. Itu Pak, maaf mau lanjutkan tadi yang KC Selawi itu. Kalau mau merubah akunnya berarti yang plus di atas tambah itu ya Pak? Oh iya, saya kembali Di ya. atas, kalau di HP tambah baru gitu Pak. Terus di situ kan suruh mengisi ya? Suruh mengisi nama bisnis, terus alamat itu sama dengan yang akun awal, enggak apa-apa, Pak? Ya, saya masuk dulu yang untuk mengubah akun, nama akun bisa, Bu. Yang tadi Pak KC Selawi, HPA, Iya. KC, HPAIC Kalau Selawi. di Bu, biasanya di info ada perubahan, cuman ini ada edit. Ada, ya ada Pak. Nah, ini nama bisnis diedit, Bu. Tapi ini saya belum bisa edit karena 3 hari lah. Biasanya proses peninjauan nama itu ada 3 hari. Jadi selama 3 hari berikutnya baru bisa diganti. Iya tadi saya nyoba harus ngisi data lagi. Iya, harus diedit Bu. Tapi kalau sudah mengedit 1 kali, 3 hari lagi berikutnya biasanya baru bisa mengedit. Karena ini yang penting sekali soal nama. Iya. Tapi saran saya kalau Ibu mau tambah saja bisnisnya, Bu. Iya, tadi kan saya nyoba nambah bisnis di situ. Terus harus isi data. Itu kalau datanya sama dengan yang awal. Oh, sebaiknya ya tadi sarannya Ibu tadi yang tadi disampaikan bahwa kalau bisa nama alamatnya digeser. Oh, digeser ya. Ya, gitu. Ya, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Ya, bagaimana? Masih ada lagi pertanyaan? Saya Pak Rusdin. Ya, Bu, silakan. Ya, saya tuh udah upload foto produk ya, tapi di websitenya itu tampilnya sebelah mana ya? Oh iya, kalau foto produk itu saya coba ya. Dia ada di depan bukan di websitenya. Di bagian mana? Kalau misalnya herbal, tahu ya. Bu Juwarno itu punyanya biasanya lengkap. Makanya saya sering tampilkan. Tapi ini karena tidak pernah diupdate lagi. Nah, dia ada ini di bawah, Bu. Salah. Mana? Biasanya di bawah. Ini. Oh, di situ. Iya, jadi biasanya tampilan di tampilan di akun Google-nya, bukan di saya ini. Coba yang saya Pak, kelihatan nggak produknya? Iya. Nah, ini di bawah biasanya tampilannya. Tapi ini kan bukan punya HPA, banyak ini komplit. Toko herbal yang paling biasa saya titip barang. Untuk dibantu teman-teman. Kalau herbal HPA yang ini tampilannya di bawah biasanya untuk postingan. Nomor foto. Nah, itu saya juga mencari biasa yang postingan produk itu di mana tampilannya. Makanya saya coba biasa sih tampil di handphone bagian bawah di akun.
Gitu. Nah, makanya solusinya adalah update postingan saja. Ya, kalau postingan langsung kelihatan paling atas. Iya. Update saja di postingan. Ini postingannya. Nah, atau Bu Jumar, saya alihkan host ke Bu Jumar, tapi mungkin beliau tidak bisa buka akunnya. Iya. Sama juga ini, kenapa saya minta beliau dulu KC HP Amang Bujul, kata KC-nya saya ganti dengan herbal. Karena itu faktor tadi setelah riset ternyata KC itu tidak terlalu memberi dampak efek terhadap omset kan. Diganti kata herbal. Tapi tetap ada kata HPA-nya. Tapi dampaknya seperti ini. Nah, ketika orang cari misalnya herbal di Mamuju ini, dia paling maksimal dia nomor 3. Itu dia. Karena di atas ini tepat sekali, misalnya kan, kecuali kalau ada HPA-nya. Jadi dia akan nomor 1. Nah, dia pasti nomor 1 lah. Cuma kalau yang kita anggaplah orang yang awam, orang mau mencari herbal, maka dia pasti ini bersaing 2 ini, gitu. Oke, tadi Ibu tanya masalah toko ya, apa? Bu Win apa? Produk. Ya, produk itu. Saya coba cek dulu di handphone. Dulu tuh ada screen recorder. Ya, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan dalam bentuk handphone karena ada tadi kendala jaringan, mohon maaf. Biasanya sih saya gunakan screen recorder, cuma ini karena pindah laptop. Oh iya, ada kalau di handphone saya ini, dia bagian bawah. Ketika sudah klik akunnya, dia ada bagian bawah. Tarik lagi ke bawah ini. Kalau di handphone sama seperti tampilannya, tarik aja ke bawah, itu produknya di bawah. Jadi dia tampilan, nanti saya screenshot. Jadi di bawah komentar, kemudian ini rekomendasi pencarian lainnya, ada tampilan website, kemudian di bawahnya lagi itu tampilan produknya. Saya coba cek di handphone saya, Bu, jadi saya bisa sampaikan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Nama toko di Google Maps yang akunnya hilang. Nah, Google Maps yang akunnya hilang. Nah, inilah. Nah, mengapa malam ini kita belajar Google Businessku? Karena Google Businessku itu ada proses verifikasi. Kalau Google Maps masih bisa diklaim oleh orang lain. Nah, itu kenapa kita tidak fokusnya belajar di Google Business School. Maka salah satu tujuannya adalah adanya tadi proses verifikasi, apakah melalui SMS, telepon, dan kartu pos. Ya, saya kira begitu ya, Bu Nurjana, jawaban saya. Siapa tahu ada tambahan pertanyaan? Saya Irwandi, Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya, boleh. Ini, Pak, kalau kita mengetahui verifikasinya tuh kan ini saya dapat SMS nih ya dari Google Business-nya itu, di mana kita nengok bahwasannya itu
Google Business kita tuh sudah diverifikasi, ada Ya, centang di situ kan ya di bagian dukungan tadi Pak saya jelaskan ada ajukan pertanyaan di sini. Otomatis di sini juga bisa diketahui jawabannya kan dari pihak admin dari Google Business. Jadi ada di sini Pak ajukan pertanyaan, terus biasa teman-teman sampaikan siap untuk verifikasi. Tapi jangan juga mengajukan pernyataan siap verifikasi kalau foto-foto yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi. Karena bisa saja akunnya dianggap fiktif. Nah, itu hati-hati juga menggunakan trik mengajukan pertanyaan ke bagian bantuan dari pihak admin Google Business-ku. Karena makanya metrik ini biasanya saya ajarkan langsung kepada teman-teman yang memang mau membantu saya untuk memverifikasi akun-akun daripada UMKM di Sulawesi Barat. Nah, trik ini tidak saya ajarkan langsung biasanya. Nah, memang trik jadi di sini Pak nanti interaksinya, tanyanya apa, jawabannya apa, begitu. Bagaimana? Sudah jelas? Dan itu terakhir saya gunakan di daerah pelosok yang untuk mengetahui saja jalannya bingung, mungkin pihak Google-nya. Saya tes. Ya. Ya, di sini ada email Pak, bisnis Anda tampil di Google penerusan dan map, gimana tuh Pak? Ya Pak, ini lagi yang. Ya Pak, tadi apa penelusuran? Oh ya. Bisnis Anda tampil di Google penelusuran dan map Pak, itu email yang masuknya Pak. Oh ya, berarti sudah tampil di map. Biasanya ada akun yang belum verifikasi, tapi di map sudah tampil. Itu. Jadi sudah bisa terdeteksi oleh orang lain melalui Maps. Nah, makanya saya bilang kalau di Maps itu bisa saja akun Maps itu yang belum terverifikasi. Jadi kalau kita menginput dari Maps melalui Google Business-ku, jadi bisa otomatis dalam beberapa hari, mungkin dalam 1 minggu, 2 pekan, 3 pekan yang proses verifikasinya belum selesai juga, biasanya Google menampilkannya di Maps. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Nah, makanya usahakan memang yang di Maps itu untuk diklaim. Jadi biasanya ada juga metodenya, install aplikasinya, terus klik akunnya. Biasanya otomatis diarahkan ke Google Business-ku. Nah itu. Makanya kalau tadi ada yang sampai hilang akunnya, waduh, luar biasa. Itulah dampak kalau masih menggunakan Google Maps. Padahal biasanya akunnya sudah lama kan, sudah banyak komentar, sudah banyaklah interaksi di situ, sudah tanda bintangnya banyak, tapi karena tidak diverifikasi, akhirnya kondisinya bisa saja titiknya hilang. Banyak kejadian itu tentang titik Maps. Makanya inilah kita belajar Google Business-ku supaya titik Maps-nya betul-betul terverifikasi bahwa itu milik kita. Ya. Oke. Sekira cukup mungkin, sudah jam 10. Bagaimana? Sudah cukup? Oke. Karena jam sudah 6 menit lagi, jam 10 di sini di Mamuju. Saya kira saya tutup malam ini. Semoga mungkin mohon maaf kalau ada tadi penjelasan yang mungkin tidak sistematis
Struktur itu masalahnya Pak, sebenarnya laptop saya tadi saya menggunakan, tapi faktor saya tadi untuk mencari jaringan pun ini agak di pelosok ini karena tadi sampaikan di awal bahwa jaringan kami di sini baik di Telkomsel maupun di IndiHome itu lagi ada problem. Jaringannya parah, makanya saya ini pun minjam punya teman layarnya dan fasilitas WiFi dari Icon dari PLN. Jadi mohon maaf untuk keterbatasan penjelasan ini karena seharusnya tadi ada tampilan handphone dan sebagainya yang saya sudah siapkan dan itu sudah disetting di laptop saya. Itu mohon maaf tidak bisa maksimal untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga ini nanti mohon untuk Google Businessku ini ditampilkan akunnya nanti di grup, dan kepada teman-teman ini diharapkan untuk mereview atau memberikan ulasan, karena di sini ada ulasan yang bintang ini tolong diperhatikan karena inilah yang menentukan sebagai mungkin kita menyampaikan doa semoga sukses, semoga berkah ataupun kata-kata lain yang menyemangati teman-teman yang berjuang di HPA dalam produk halal tanggung jawab bersama yang selalu disemangatkan. Kira cukup. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz ilmunya.